Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Inilah penggalan kalimat yang kiranya menjadi inspirasi renungan hari ini. Menjadi pertanyaan untuk kita, apakah orang miskin itu bahagia? Hemat saya, orang miskin itu tidak bahagia. Mungkinkah ia bahagia sementara ia lapar? Mungkinkah ia bahagia sementara ia tak punya tempat tinggal? Tuhan sebenarnya membenci kemiskinan, tetapi mencintai orang miskin. Maka dari itu, kemiskinan harusnya dibenci oleh kita sekalian, karena dalam keadaan miskin, kita bisa membenci sesama. Dalam keadaan miskin, orang bisa mencuri, bahkan berujung dengan membunuh demi sesuatu untuk mempertahankan hidup. Dengan demikian, kemiskinan mesti diberantas. Kita harus berperang melawan kemiskinan dan menciptakan damai sejahtera. Para saudaraku yang terkasih, lalu mengapa Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan, "Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah"? Miskin dalam artian bahwa orang harus meninggalkan segala sesuatu, kekayaan, kehormatan, kedudukan, dan menjadi orang yang tak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan berarti kita harus rendah hati dan memandang orang lain setara dengan kita. Dengan demikian, apakah Tuhan membenci orang kaya? Tuhan tidak membenci orang kaya, namun Tuhan membenci mereka yang mengandalkan kekayaan, kedudukan, dan kehormatan. Lalu apa yang Tuhan banggakan dari orang miskin? Sesungguhnya orang miskin dan sederhana adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Para saudaraku yang terkasih, sedikit ilustrasi tentang orang kaya dan miskin. Ketika seorang kaya jatuh sakit, kemungkinan besar ia akan ke klinik. Jika sakitnya tak kunjung sembuh, ia pasti akan segera ke rumah sakit. Ketika rumah sakit dalam negeri tidak mampu mengobatinya, ia akan naik banding mencari rumah sakit di luar negeri demi kesehatannya. Namun, jika segala cara, baik menggunakan kekayaan dan uang, tidak mampu memberi kesehatan dan kebahagiaan,
barulah mereka kembali kepada Tuhan Sang Pemberi hidup. Jika hal serupa terjadi pada orang miskin, misalnya ketika si miskin jatuh sakit, kemudian ke rumah sakit mereka mendasarkan bahwa ia mengidap penyakit yang cukup parah dan kemungkinan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kemungkinan besar si miskin akan kembali dan menggantungkan segala harapan hidupnya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan banggakan dari orang miskin. Mereka selalu mempunyai tempat dalam hati mereka untuk Tuhan. Para saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak memandang kaya atau miskin, namun yang Tuhan butuhkan adalah sikap kita di hadapan-Nya. Sikap yang lepas bebas, tidak terikat pada apapun di dunia ini. Lepas dari kekayaan, lepas dari kehormatan, lepas dari jabatan, dan marilah kita menghadap Tuhan dengan merasa tak punya apa-apa atau menjadi miskin di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.